Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertama beranggotakan 3 orang. Pertama, Hadiah Nalendra Zakaria, kedua Afifah Thayyibah, dan ketiga Zulhalimi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah pengantar linguistik dan filologi dengan judul kata dan bagiannya. Baik, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan apa itu kata dan bagian-bagiannya, kita akan mempelajari terlebih dahulu susunan atau apa saja sih yang menyusun kata. Karena kata itu sendiri dia memiliki struktur dan juga susunan-susunan tersendiri. Dan susunan-susunan tersebut akan kita pelajari pada bagian sekarang, yakni dalam cabang ilmu morfologi. Oke. Morfologi secara bahasa dan istilah, secara bahasa terdiri dari 2 kata, yakni morf atau kata dan logos atau ilmu. Jadi kalau misalkan disatukan adalah ilmu yang mempelajari tentang kata. Sedangkan secara istilah, morfologi adalah ilmu yang mengkaji struktur, bentuk, dan penggolongan kata. Kemudian di sini ada menurut pakar, kami mencantumkan pendapat dari Bloomfield yang mengatakan bahwasanya morfologi yang ada di dalam ilmu bahasa adalah pembentukan kata yang menghasilkan morfem, namun bukan perasa. Lalu bisa dikatakan bahwa ruang lingkup morfologi juga akan menjamah pada bagian konstruksi dan bagian-bagian dari kata. Kemudian menurut Kamus Linguistik tahun 1997 mengatakan bahwasanya menjelaskan morfologi ialah cabang tata bahasa yang mengkaji struktur, bentuk, dan golongan kata. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini kita akan belajar tentang unit-unit morfologi. Nah, di sini kan kita tadi telah mempelajari dan telah mengetahui apa sih itu morfologi, dan ternyata morfologi itu ada bagian-bagiannya atau unit-unit tersendiri. Yakni di sini jika kita melihat pada tabel di layar ini ada 2 unit atau 2 pembagian dari morfologi tersendiri. Yang pertama adalah morfem, kemudian yang kedua adalah kata. Nah, apa sih morfem itu? Morfem merupakan unit terkecil yang memiliki makna. Nah, dari morfem ini, morfem memiliki atau terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada morfem bebas, kemudian kedua ada morfem terikat. Apa sih bedanya morfem bebas dan morfem terikat? Oke, morfem bebas ialah morfem yang bisa berdiri sendiri. Contoh di sini ada kamu, rumah, aku. Kemudian yang kedua ada morfem terikat. Nah, morfem terikat ini adalah morfem yang membutuhkan bantuan. Bantuannya kalau misalkan dalam kata itu bisa dikatakan sebagai imbuhan. Akan tetapi dalam morfem di sini belum bernamakan imbuhan. Nah, kemudian yang terikat ini pun ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada terikat satuan, kemudian kedua terikat terbagi, dan ketiga terikat kompleks. Apa sih bedanya terikat satuan, terbagi, dan juga kompleks? Supaya lebih paham,
Mari kita langsung saja kita lihat ke contohnya. Nah, satuan, ketika terikat satuan maka bantuannya itu hanya satu. Misalkan di sini kan ada kalimat tertidur atau ada morfem tertidur. Ada morfem tertidur. Nah, bantuannya itu hanya ada satu, yaitu ter. Sedangkan tidur itu adalah morfem asli atau morfem bebas. Bisa berdiri sendiri. Kemudian yang kedua terbagi. Nah, jika terbagi, maka morfem atau bantuan dari morfem yang dibutuhkan itu ada dua. yakni bisa berupa awalan dan juga ada akhiran. Misalkan kata aman ditambah ke di awal dan an di akhir. Maka jadi morfem terikat terbaginya adalah keamanan. Oke, kemudian yang terakhir ada morfem kompleks, terikat kompleks. Nah, morfem terikat kompleks itu lebih banyak lagi bantuan yang didapatkan oleh morfem terikat kompleks. Misalkan di sini ada tiga bantuan, yaitu ada diperkan, kemudian memperi. Misalkan kita lanjut saja dengan contohnya. Misalkan ada kata atau morfem baru. Nah, ketika morfem baru ini diikat atau dihubungkan dengan morfem terikat kompleks, maka bahasanya akan menjadi memperbarui. Gitu. Oke, jadi untuk unit-unit morfem, unit-unit morfologi, dan juga pembagian morfem dan pembagiannya, pembahasan morfem dan pembagiannya. Kemudian kita akan lanjut unit-unit morfologi ke bagian kata dan bagiannya juga. Oke, pembentukan kata. Dalam catatan atau dalam slide ini, dalam segi pembentukan kata itu ada 4 pembagian dari kata. Yang pertama ada kata tunggal, kemudian kata terbitan, kata majmuk, dan kata ganda. Oke, bagaimana sih caranya proses pembentukan kata? Nah, di sini dalam pembentukan kata kan tadi ada 4. Di sini kami akan menguraikan satu persatu dari pembentukan kata. Yang pertama ada kata tunggal. Kata tunggal merupakan bentuk kata yang berdiri sendiri tanpa menerima sembarang imbuhan atau mengalami proses penggandaan dan pemajmukan. Di sini ada contoh anak-anak. Kemudian kata terbitan. Kata terbitan itu apa? Kata terbitan merupakan bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan, yaitu proses yang menyandingkan imbuhan pada kata dasar. Biasanya kata terbitan ini memiliki imbuhan awalan, akhiran, apitan, ataupun sisipan. Dalam prakteknya bisa dilihat mungkin tidak beda jauh dengan yang tadi, yakni pada contoh dari morfem terikat satuan terbagi atau kompleks. Ya, jadi ada kata imbuhan di awal, tengah, atau akhir. Oke, kemudian yang ketiga ada kata majmuk. Kata majmuk adalah proses perangkaian dua kata dasar atau lebih bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Oke, jadi kalau misalkan kata majmuk ini adalah persatuan dari dua kata dasar yang mana memiliki masing-masing memiliki arti, masing-masing memiliki makna, dan ketika mereka disatukan, dua kata tersebut akan terlahir makna baru, seperti
hati batu, kemudian matahari, kan ada terdiri dari dua kata, ada hati dan batu, kemudian ada mata dan ada juga hari. Kalau hati batu berarti hatinya keras, tidak berperasaan. Kalau mata hari ketika disatukan jadi matahari berarti itu adalah sebuah planet atau orbit yang menyinari bumi. Kemudian terakhir ada kata ganda. Nah, proses penggandaan kata ada 4. Ada penggandaan penuh, kemudian penggandaan spora proses, penggandaan berentak, penggandaan berimbuhan. Baik, mungkin demikian presentasi dalam video ini yang bisa kami bawakan. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Kami dari kelompok pertama mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.